إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Taqwa Muhajirin Sampang yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat-nikmatnya pada kita sekalian hingga pada sore ataupun malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Begitu luas cabang-cabang ilmu yang ada dalam Islam sehingga semakin banyak dan semakin sering kita mengkaji tentang ilmu Islam, malah justru kita semakin merasa bahwa diri kita ini bodoh. Karena ternyata masih sangat banyak sekali cabang-cabang ilmu di dalam Islam itu yang belum kita ketahui. Sebelum saya mulai, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Ustaz Abdul Karim yang biasa mengisi rutin pada setiap Jumat malam berhalangan hadir karena beliau sedang mantu. Adiknya menikah, ya karena bapak beliau sudah meninggal, jadi beliau sebagai kakak pasti yang menjadi motor tulang punggung untuk suatu kebijakan dalam keluarga. Maka dari itu beliau izin untuk tidak bisa mengisi kajian pada malam hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika saya juga menggantikan beliau pada saat bapak beliau meninggal, saya mengambil satu materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang beliau tidak bisa hadir karena menikahkan adiknya, maka berarti sekarang saya mengisi kajian tentang menikah. Ketika besok beliau tidak bisa hadir karena urusan bisnis, ya mungkin saya mengisi tentang masalah bisnis. Besok lagi beliau tidak bisa hadir karena mungkin menjenguk saudara, keluarga, atau teman atau sahabat yang sakit. Mungkin kita akan membahas tentang orang sakit. Jelas, pada kesempatan sore hari ini ingin saya angkat satu tema yang mungkin di antara antum sudah pernah mendengar kajian ini, sudah pernah mengikuti kajian ini, dan mungkin sebagian yang lain belum, yaitu tentang keluarga sakinah. Beberapa bulan yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, bulan Oktober, kami ya dari Baitul Mal Abdurrahman bin Auf mengadakan kajian keluarga sakinah. Beberapa yang hadir bisa memetik ilmu yang sebagian mungkin nanti akan saya sampaikan. Nanti Februari 2013 tanggal 10 insya Allah kita juga akan mengadakan lagi daurah fikih munakahat atau fikih pranikah. Tetapi meskipun judulnya fikih pranikah, ternyata juga bermanfaat bagi yang sudah menikah. Karena nanti kita tidak sekedar membahas fikih sebelum menikah saja, tetapi bagaimana menjalin ataupun membentuk satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam keluarga aktivis-aktivis pengajian, aktivis-aktivis dakwah itu ternyata tidak didapati bayi jannati di dalam rumah.
rumahku surgaku, ternyata ada dari beberapa pasangan keluarga dari aktivis pengajian ternyata tidak mendapatkan tiap hari berselisih, cekcok, banyak sekali perselisihan yang meskipun itu perselisihan kecil. Beberapa waktu yang lalu saya di SMS sama orang yang saya tidak kenal. Ketika saya tanya namanya juga tidak mau menyebutkan namanya. Saya sudah tidak tahu apakah yang SMS sekarang itu ada di sini atau enggak. Tapi beliau perempuan SMS. Saya ingin bertanya, kalau misalnya saya mengajukan gugatan cerai kepada suami saya, boleh atau tidak? Alasannya adalah dulu ketika saya menikah dengan dia hanya memberikan mahar seperangkat alat sholat. Dan keluarga saya merasa bahwasanya kok harga diri saya serendah ini hanya diberikan mahar seperangkat alat sholat saja. Saya tanya, siapa Anda? Tidak mau menjawab. Artinya memang sengaja untuk menyembunyikan identitasnya. Semoga yang laki-laki di sini yang dulu nikahnya hanya dengan seperangkat alat sholat jangan tersinggung. Karena belum tentu panjenengan ya. Belum tentu panjenengan. Ya saya sampaikan saja bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah itu dengan mahar ada yang tahu? Satu cincin dari besi, bukan cincin emas, bukan cincin perak. Cincin perak itu kalau gram sekarang itu mungkin harganya 100, harganya 70.000. Itu enggak, cincin besi, baut atau ring baut untuk mahar. Ada yang menikah dengan mahar bacaan surat Al-Fatihah. Jadi sebelum menikah bacakan dulu. Maharnya apa ini? Bacaan surat Al-Fatihah. Ya sudah, bacakan dulu. Bacakan, kemudian akad nikah sah. Artinya jangan terus dengan mudahnya mengajukan gugatan cerai hanya karena masalah yang seperti mahar. Nah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa ternyata memang beberapa aktivis-aktivis pengajian itu merasa ketidaknyamanan di dalam berkeluarga. Apalagi di antara mereka mungkin ada yang menikah karena memang bahasa Jawanya digatok sama ustadz dan ustadzanya. Ada dulu salah satu warga yang mengomentari tentang pernikahan saya, dari foto jadi jodoh. Dari foto, ini fotonya, bidangannya ini dipertemukan, nazar, melihat, kemudian taruh. Ya seperti di film Ayat-Ayat Cinta. Meskipun saya juga nggak lihat, tetapi kayaknya kok seperti itu. Kemudian menikah dan menjalani hubungan keluarga. Ya alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja. Apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa orang yang menikah sebelumnya itu diawali dengan pacaran 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Menikah ternyata setelah menikah pun juga banyak yang tidak cocok. Padahal sudah ada penjajakan selama 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Dan yang sering kita lihat di pasangan artis atau selebritis. Pacaran 7 tahun, nikah hanya 3 bulan, selesai, bercerai. Wallahu a'lam, pasti banyak hal yang lain. Yang perlu saya sampaikan di antaranya yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri untuk menikah dengan beberapa bekal. Ya bagi yang sudah menikah tidak ada salahnya kita persiapkan bekal dari sejak sekarang. Misalnya kita perjalanan jauh dari Semarang ke Jakarta, seperti saya kemarin. Jadi saya tadi baru ditelepon Ustaz Abdul Karim itu jam 4 sore minta tolong untuk menggantikan kajian di Majelis Sampana karena SMS beliau tidak sampai ke saya karena HP saya tinggalnya di Jakarta. Sudah HP saya tinggal di Jakarta, kalau bahkan tidak tahu nomor HP saya yang satunya, di SMS tidak masuk-masuk. Kemudian ditanyakan ke istri beliau, ke istri saya, baru nyambung. Akhirnya ya kabar baru saya terima jam 4 sore. Kita pergi ke Jakarta,
harus siap dengan beberapa bekal dulu. Sebelum berangkat harus siap-siap. Begitu pula ketika akan menikah harus siap-siap dengan bekal. Ini nanti akan saya sampaikan. Tetapi ketika memang sudah menikah, ketika misalnya sudah berangkat pergi ke Jakarta, sudah sampai Pekalongan misalnya, kok ada yang mengatakan, "Loh Pak, Anda pergi ke Jakarta berapa hari?" 2 minggu misalnya. Anda bawa bekal apa Pak? Cuma uang 100 ribu. Bekal Anda kurang. Anda harus bawa pakaian. Karena 2 minggu nggak mungkin cuma pakai pakaian satu itu kok tidak pernah ganti, kan nggak mungkin. Harus bawa bekal uang lebih dari 100 ribu misalnya. Harus bawa bekal perlengkapan mandi misalnya. Ini contoh seperti itu. Nah, meskipun sekarang kita sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun ya, pernikahan emas. Tidak ada salahnya kita persiapkan bekal dari sekarang meskipun sudah terlambat. Tetapi tidak ada kata terlambat. Karena kita belum sampai di akhir, tujuan akhir kita. Ya, ini ya, perpisahan itu ya dengan meninggal dunia. Tujuan kita dalam menikah. Salah satunya adalah untuk itu. Menjaga sampai akhir hayat. Bekal-bekal pernikahan yang harus dipersiapkan, yang pertama yang sangat penting itu adalah ilmu. Ilmu tentang pernikahan, rukunnya, syarat wajibnya, hal-hal yang bisa membatalkannya, sunah-sunahnya. Jangan hanya sekedar kalau mau menikah beli buku fikih nikah yang dibuka adalah bagaimana malam pertama. Anak-anak muda itu sepertinya seperti itu. Kayaknya keren, bukunya belinya fikih nikah, rujukan dari imam yang terpercaya, bukunya tebel segini. Tapi ternyata yang dibuka adalah pada saat malam pertama. Ada browiros, ada di tempat tidur, sama-sama di tempat tidur. Tidak hanya itu ternyata yang harus kita pelajari, banyak hal. Di antaranya adalah yang ya karena tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Di antara dari sekian banyaknya cabang ilmu di dalam pernikahan yang harus kita ketahui adalah mengetahui tujuan menikah. Tujuan kita menikah itu apa? Apakah hanya sekedar memperbanyak anak, atau dalam artian adalah meneruskan garis keturunan kita, terah kita? Ataukah hanya sekedar itu? Ataukah hanya sekedar mengumpulkan uang gaji tiap bulan? Gaji saya sekian, istri saya gajinya sekian, kita kumpulkan, kemudian dari kumpulan gaji itu kita berikan perabot-perabot rumah tangga, kita berikan rumah, kita berikan mobil, atau hanya sekedar itu? Tentu saja tidak. Tujuan menikah yang pertama adalah memang memiliki keturunan yang saleh, anak yang saleh dan salehah. Karena itu adalah investasi berharga untuk akhirat. Amal yang tidak akan pernah terputus pahalanya sampai hari kiamat. Waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tua. Memang itu tujuan kita. Maka dari itu pendidikan orang tua dalam mendidik anak itu menjadi sangat penting. Saya pernah membaca salah satu judul buku, ya, kemudian saya buka beberapa isi di dalamnya, itu membahas tentang judulnya 25 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Saya pengen sekali untuk membedah buku ini, cuman ya kapanlah nanti setelah Februari, mungkin setelah kita mengadakan daurah fikih pengakahan pendidikan. 25 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Ini penting karena ternyata hal itu banyak sekali kita dapati di lingkungan kita, dan tidak menutup kemungkinan keluarga-keluarga aktivis pengajian salah dalam mendidik anak. Padahal salah satu tujuan utama kita menikah adalah memiliki anak atau keturunan yang saleh dan salehah. Kemudian yang kedua adalah menjaga mata dan farji atau kemaluan.